bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, yaitu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib. Berbeda dengan wajib belajar yang SD, SMP, gitu. Nah, apa konsekuensinya karena ini adalah tertiary education? Pendanaan pemerintah untuk pendidikan itu difokuskan, diprioritaskan untuk pembiayaan wajib belajar. Karena itu amanat undang-undang. Sehingga bagaimana untuk pendidikan tinggi? Tentunya pemerintah memberikan tetap bertanggung jawab, tapi dalam bentuk bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang kita sebut dengan BOPTN. Nah, harusnya idealnya BOPTN itu jumlah yang diberikan itu sama dengan BKT-nya, betul tidak? Kalau pemerintah bisa memberikan pendanaan BOPTN sama dengan BKT, maka pendidikan tinggi itu gratis. Tetapi permasalahannya dana pendidikan kita kan tidak mencukupi. Karena prioritas utama adalah untuk pendidikan. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak kacau ya pemikiran dari Kemendikbud ini begitu kan ya. DPR prihatin perguruan tinggi disebut pendidikan tersier ya. Apa orang miskin dilarang untuk kuliah? Apakah orang-orang yang tidak punya uang atau biaya lalu kemudian dilarang untuk kuliah? Pernyataan itu menurut saya pribadi merugikan diri sendiri mereka begitu kan ya. Bahkan menurut saya pribadi satu sisi langkah yang kemudian dilakukan mereka agak salah begitu ucapannya begitu kan. Ini butuh biaya yang sangat fantastis di situ. Ketika UKT mereka naik, mahasiswa demo sana sini menuntut kepada seorang pemimpin, seorang Jokowi begitu kan ya. Tanggapan seorang Jokowi seolah-olah diam, tidak bersuara begitu kan ya, hanya mengandalkan kartu Indonesia Pinter. Ya ini di mana begitu ketika ada UKT yang kemudian menjadi fantastis di situ, biayanya begitu mahal. Muncullah begitu kan orang-orang Kemendikbud ya berpikir begini ya. Ya gini gimana untuk mau maju untuk bangsa kita, untuk Indonesia emas ke depan, tapi kalau toh pemikiran-pemikiran seperti ini, saya kira ini kritikan-kritikan yang menurut saya pribadi agak gimana begitu kan ya. Jadi saya rasa ini harus ada solusi besar dari Kemendikbud. Mending menurut saya pribadi pecat saja mereka. Toh pada hakikatnya tidak berguna mereka, tidak ada solusi besar begitu kan. Malah mereka mendukung UKT-UKT besar di situ begitu. Ini siapa yang mesti disalahkan? Yang mesti disalahkan adalah negara, regulasinya di situ begitu kan. Ya Nadiem Makarim di situ begitu kan ya. Seolah-olah tidak ada gunanya mereka kalau sekarang dibenturkan dengan UKT yang begitu mahal begitu kan. Maka saya katakan sejak awal bahwa persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan antara pendidikan itu jangan dicampur adukkan begitu kan. Saya kira ini yang menjadi tamparan keras ya. Dulu keluar-keluar pendukung Jokowi sana sini begitu kan, tapi pada ujung-ujungnya kita merasakan sendiri sekarang. Ya kita lihat saja. Itu hasilnya hasil Anda begitu kan. Bahkan ya orang-orang Kemendikbud juga mengatakan seperti itu begitu. Ini ada komentar yang sangat pedas begitu dari Said Didum. Dia mengatakan begini, pejabat apaan ini? Pejabat apaan coba? Ini pantas ya rusak semua. Orang tidak memikirkan rakyat yang dijadikan pejabat. Paham nggak dia bahwa pendidikan adalah tugas negara? Pernyataan ini adalah proklamasi rezim Jokowi bahwa hanya orang kaya yang boleh sekolah. Ini gimana? Ini kacau begitu kan ya. Artinya apa? Artinya tamparan keras dari Said Didu itu benar-benar menusuk kepada Kemendikbud di situ begitu. Kenapa orang-orang Kemendikbud mengatakan seperti itu begitu kan? Maka dengan adanya UKT mahal, semuanya serba mahal, ini mahal begitu kan? Ya ini kenapa tidak ada solusi? Ini harus disalahkan yang seharusnya disalahkan adalah negaranya begitu, tidak memberikan regulasi sama sekali begitu. Artinya regulasi dengan UKT A, B, C dan C begitu kan ya. Apalagi UKT 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan
benar-benar mengurus keuangan yang sangat fantastis di situ, sangat 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 disayangkan ya. Tapi pada akhirnya orang menganggap wah ini ada apa dan sebagainya begitu kan ya. Maka dengan adanya seperti ini saya kira orang-orang Kemendikbud ini ya udahlah ikutin aja apa kata mereka begitu kan. Toh pada hakikatnya menurut saya pribadi pecat saja kalau orang-orang tidak punya terobosan baru, tidak punya regulasi baru begitu kan ya. Tantangan ke depan kita bukan biayanya semakin sedikit, bukan fasilitas semakin sedikit, malah mereka begitu kan ya dengan UKT-nya besar, fasilitas besar tapi di dalamnya masih itu-itu aja mereka begitu. Jadi saya kira infrastruktur membutuhkan yang begitu banyak begitu kan. Maka jalan satu-satunya audit mereka begitu kan ya. Maka saya tegas kalau memang ada nuansa-nuansa seperti itu ya mending audit saja begitu kan. Jangan-jangan ada nuansa-nuansa apa di balik ini semua begitu kan. Ini uang rakyat, wajar kalau mereka mengaudit ini semua begitu kan. Maka saya kira ini menjadi perhatian khusus ya bagi DPR di situ bagaimana dengan angka-angka yang kemudian menjadi angka kuliah yang begitu fantastis di situ. DPR prihatin perguruan tinggi disebut pendidikan tersier ya, apa orang miskin dilarang untuk kuliah? Lihat saja mereka ya. Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda mengaku prihatin ya dengan pernyataan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbud-Ristek soal pendidikan tinggi dianggap tersier. Menurut Huda, pernyataan yang diungkap Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek ya Titik Srijahni ya tersebut menebalkan persepsi jika pendidikan tinggi hanya untuk kalangan tertentu saja. Kami prihatin dengan pernyataan Profesor Yatiji bahwa perguruan tinggi merupakan pendidikan tersier yang bersifat opsional ya atau pilihan. Bagi kami pernyataan itu kian menebalkan persepsi jika orang miskin dilarang kuliah, bahwa kampus itu elit ada hanya untuk mereka yang punya duit untuk berlayar kuliah. Lihat saja UKT mereka begitu kan ya. Kalau yang yang banyak uangnya fasilitasnya banyak, yang tidak punya uang setengah-setengah mereka UKT-nya kecil mereka ya. Apakah ditempatkan sama atau berbeda begitu? Itu yang mesti kita hati-hati di situ begitu kan. Maka secara tidak langsung ya pendidikan Indonesia itu sudah dipreteli begitu kan. Ya seharusnya pendidikan itu ya gratis mereka. Seperti di Jerman misalnya, seperti negara-negara yang lain begitu kan. Separuh dari pembiayaan kemampuan dari seseorang di situ begitu. Kalau Indonesia mampu tidak mampu, kaya tidak kaya begitu kan ya. Mereka tetap sama begitu, bayarannya hanya segitu-gitu aja mereka. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini harus menemukan titik temu jalan ya kebuntuan ini. Seolah-olah presiden diam saja hari ini begitu. Ya. Nampaknya banyak sekarang itu begitu kan ya, benar kata Anies Baswedan, ini pajak kuliah ini begitu besar, pajak kampus ini begitu besar begitu kan hari ini begitu, sehingga mau tidak mau UKT harus mahal di situ begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi menurutnya pendidikan tinggi tersier itu memang benar tapi kurang tepat. Mestinya pernyataan tersebut juga tidak disampaikan oleh pejabat publik yang mengurusi pendidikan. Pernyataan tersebut kata Huda seakan menunjukkan pemerintah lepas tangan terhadap nasib para mahasiswa yang kesulitan membayar UKT tersebut. Politikus PKB ini mengatakan padahal pemerintah selalu gembar-gembor ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di Indonesia kesempatan yang mengenyam pendidikan tinggi relatiflah rendah. Berdasarkan data BPS tahun 2023, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi Indonesia masih 31,45%. Angka ini tertinggal dari Malaysia 43%, Thailand 45%, Singapura 91%. Salah satu kendala faktor pemicu rendahnya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi ya di Indonesia adalah karena persoalan masalah biaya. Kita lihat saja biayanya berapa sekarang begitu kan ya. Dikit-dikit orang miskin, orang tidak punya, biayanya sama mereka begitu. Ya inilah yang harus kita nikmati begitu kan ya. Dulu menjunjung tinggi terhadap Jokowi begitu kan 2014, 2019 ya silakan kita rasakan hari ini. Bagaimana regulasi mereka, bagaimana kebijakan-kebijakan mereka. Apakah hanya mengandalkan kartu Indonesia Pinter begitu kan ya, tidak ada terobosan baru. Apakah hanya mengandalkan LPDP yang sejak dulu ada begitu kan. Jadi saya kira ini sudah saatnya kuliah kita itu adalah gratis tis ya, biar partisipasi masyarakat untuk bisa kuliah itu semakin tinggi di situ begitu.
Tapi kalau hanya hanya itu aja biayanya semakin fantastis, maka orang akan melihat wah ini apa dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini.